Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua dek kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya, tentunya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan untuk kamu untuk menuju kepada inti pembacaan dari zodiakmu bisa baca di kolom deskripsi dan tekan timer berwarna biru pada bagian zodiakmu. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini Jumat 18 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu The Shadow Shed dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Moon. Di sini kalau bisa saya katakan ini lebih spesifik menuju kepada kondisi keuangan kamu. Kenapa saya katakan demikian? Ada 3 poin utama yang kaitannya dengan kondisi finansial kamu. Yang pertama adalah daripada sisi keuangan dibandingkan dengan bulan November tahun 2020, tentunya di sini ada peningkatan yang cukup terasa. Tetapi di sini juga daripada sisi yang lain dibandingkan dengan November 2020, secara sisi pengeluaran di bulan Desember tahun 2020 ini akan jauh lebih banyak. Nah, kenapa kok bisa saya katakan lebih banyak? Karena di sini memang di bulan Desember tahun 2020, tepatnya ketika menjelang berakhirnya tahun 2020, pengeluaran-pengeluaran kecil yang sepertinya memang tidak kamu sadari ini semakin bertambah. Sehingga apa? Sehingga pengeluaran-pengeluaran kecil yang ada di dalam kebutuhan kamu ini intensitasnya meningkat. Nah, ini ternyata kamu tidak memperhatikan hal ini. Maka dari itu di sini saya katakan poin yang pertama adalah kamu harus mewaspadai pengeluaran-pengeluaran kecil dalam kondisi finansial kamu, karena hal-hal yang kecil itu bisa berpotensi untuk meruntuhkan sisi keuangan kamu yang lainnya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di sini memang daripada bulan November tahun 2020 dari sisi pekerjaan di bulan Desember tahun 2020 ini jauh lebih baik. Kenapa saya katakan jauh lebih baik? Karena secara beban tanggung jawab di bulan Desember ini memang tidak ada hal-hal yang lebih berat dibandingkan dengan bulan November tahun 2020. Karena apa? Karena sudah mulai menjelang tutup buku, sehingga memang fokus kamu di bulan Desember tahun 2020 ini intensitas tanggung jawab pekerjaan kamu akan jauh lebih ringan. Nah, tetapi di sini walaupun bisa dikatakan lebih ringan, tetapi kamu juga tidak bisa secara secara enak-enaknya gitu loh mengabaikan hal-hal yang lainnya. Jadi walaupun memang secara tanggung jawab tidak sebesar di bulan November tahun 2020, tetapi kamu juga harus bisa tetap fokus untuk sisi pekerjaan ataupun untuk sisi usaha kamu. Dan kemudian kalau kita membahas yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, tentunya ada beberapa hal penting yang harus bisa kamu perhatikan, terutama untuk sisi emosi. Karena apa? Hubungan asmara kamu itu selalu dilingkupi oleh emosi-emosi yang sifatnya negatif. Nah, ketika emosi-emosi yang sifatnya negatif itu terjadi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konflik dan kesalahpahaman. Nah, ketika ada konflik dan kesalahpahaman, ini tentunya akan mengakibatkan beberapa hal yang tidak kamu kehendaki dari sisi hubungan asmara kamu. Dan tentunya kalau bisa saya katakan di sini kamu sudah bisa yang namanya mengalah dengan pasangan kamu, tetapi memang dari sisi pasangan kamu dia masih terlalu mengedepankan ego, yang dimana kalau bisa saya katakan memang ego dari pasangan kamu ini terlalu tinggi. Dan ketika ego dari pasangan kamu ini terlalu tinggi, maka hal ini yang mengakibatkan konflik demi konflik yang ada dari sisi hubungan asmara kamu ini tidak terselesaikan sampai dengan hari ini. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan juga memang kamu bisa yang namanya menjaga hubungan asmara. Kamu sangat pandai. Kamu sangat pandai sekali untuk menjaga hubungan asmara kamu. Tetapi memang dari sisi hubungan asmara dari pasangan kamu kurang bisa menghargai dan mengerti kamu. Dan ini yang masih menjadikan persoalan utama yang terjadi dalam hubungan asmara kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Seperti apa pembacaannya? Di sini ada kartu The Empress.
Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Judgment. Artinya apa? Artinya di sini kalau bicara soal sisi rezeki, memang rezeki kamu akan melimpah sekali nanti menjelang hari raya Natal. Artinya apa? Menjelang pertengahan ataupun menjelang berakhirnya bulan Desember tahun 2020, kamu akan mendapatkan beberapa rezeki-rezeki yang memang nanti tepat di hari Natal ataupun setelah hari Natal, kamu akan mendapatkan banyak sekali kelimpahan rezeki yang bersifat materi maupun non materi. Nah, tetapi di sini yang masih menjadi persoalan kamu adalah seperti yang sudah saya sampaikan di ramalan Aquarius bulan Januari tahun 2021, di akhir bulan Desember sampai dengan transisi ke bulan Januari tahun 2021, kamu akan mendapatkan pengeluaran-pengeluaran yang sangat besar sekali. Nah, ketika pengeluaran-pengeluaran itu tidak bisa kamu kendalikan, maka yang akan terjadi adalah kekacauan dari sisi finansial kamu, dan itu sudah mulai terasa. Pemasukan kamu banyak tetapi pengeluaran kamu juga banyak, sehingga apa? Sehingga kalau orang Jawa bilang kondisi keuangan kamu ini Pak Bu, atau bisa dikatakan untung tidak, rugi juga tidak. Maka dari ini kamu harus bisa yang namanya lebih mengatur kondisi finansial kamu. Jangan sampai pemasukan kamu yang besar, pemasukan kamu yang banyak ini justru malah mendapatkan pengeluaran yang banyak juga. Jadi kamu harus betul-betul pandai di dalam mengatur sisi keuangan kamu, terutama dalam segi pengeluaran. Apalagi menjelang akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021 akan ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya besar, dan ini memang terkadang ada juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Oleh karena itu di sini kamu harus betul-betul fokus untuk bisa lebih konsentrasi dalam sisi finansial kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bicara soal usaha. Memang di sini kamu ada suatu pandangan untuk menciptakan usaha baru. Tetapi di sini pandangan kamu terhadap menciptakan usaha baru sepertinya masih mendapatkan beberapa hambatan, termasuk penilaian-penilaian dari lingkungan sekitar kamu. Artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan secara pendirian, kamu belum bisa tegas terhadap diri kamu. Kamu masih terpengaruh, mudah sekali terpengaruh oleh beberapa hal yang ada di sekeliling kamu, atau bisa dikatakan kamu ini agak sedikit ragu-ragu dengan kemampuan diri kamu sendiri. Makanya ketika sifat keraguan-raguan kamu ini terlalu besar, kamu terlalu menghiraukan, terlalu mendengarkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kamu. Kamu terlalu melihat orang-orang di sekitar kamu yang menilai diri kamu itu seperti apa, sehingga hal ini bisa saya katakan sedikit menghambat dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu. Dan tentunya hal ini harus betul-betul kamu perhatikan. Jangan sampai hal ini malah bisa melemahkan kamu daripada sisi yang lainnya dibandingkan bulan November tahun 2020. Dan kemudian yang terakhir, untuk hubungan asmara di sini sepertinya memang antara kamu dengan pasangan itu semakin lama semakin kuat. Dan tentunya ketika semakin lama semakin kuat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keharmonisasian dalam rumah tangga buat yang sudah menikah, ataupun keharmonisasian dalam lingkungan asmara kamu dengan pasangan ini sangat-sangat terjaga. Tetapi di sini kamu juga jangan mudah dilemahkan oleh orang lain. Karena apa? Seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga kamu ataupun hubungan asmara kamu tentunya akan ada banyak sekali godaan dan gangguan. Kenapa saya katakan demikian? Semakin lama hubungan asmara kamu terjalin, maka semakin banyak orang-orang yang membicarakan kejelekan kamu dengan pasangan kamu. Jadi hal ini jangan sampai melemahkan dari sisi hubungan asmara kamu. Oke. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Cups. Artinya apa? Di sini ada sisi yang positif yang luar biasa sebenarnya di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Tetapi di sisi yang lain juga harus kamu perhatikan ada beberapa hal yang cukup negatif juga. Nah, kita bahas hal yang positif terlebih dahulu. Hal yang positifnya adalah di sini sisi keuangan kamu di hari ini, hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, memang tidak terlalu ada permasalahan yang serius. Artinya apa? Artinya di sini memang sisi keuangan kamu bisa saya katakan masih cukup lancar dan masih cukup ada beberapa hal yang positif. Kamu bisa mengatur keuangan kamu dengan baik, bisa mengatur sisi pengeluaran kamu dengan baik, sehingga apa? Neraca dari keuangan kamu ini tidak terlalu terpengaruh oleh besarnya masalah yang kamu hadapi. Begitu juga dengan sisi usaha ataupun dari sisi pekerjaan kamu. Artinya apa? Sisi pekerjaan dan sisi usaha di hari Jumat tanggal 18 Desember
tahun 2020 memang tidak terlalu ada masalah yang begitu serius, walaupun memang ada tanggung jawab yang besar, ada tanggung jawab yang melimpah, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan itu semua dengan sangat-sangat baik, dan hal itu harus bisa kamu maknai sebagai wujud rasa syukur kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian di sini kalau kita membahas yang terakhir soal hubungan asmara, memang di sini tidak ada yang bisa diharapkan lebih dari hubungan asmara. Karena apa? Karena di sini kamu berusaha untuk memahami pasangan kamu. Tetapi apalah arti kamu memahami pasangan kamu jika pasangan kamu tidak bisa memahami kamu? Jadi seolah-olah memang yang berjuang dari sisi hubungan asmara kamu adalah diri kamu sendiri. Pasangan kamu ini tidak bisa menghargai apa yang kamu perjuangkan. Nah, hal ini yang sebenarnya menjadikan suatu masalah utama yang terjadi dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan, yang mengakibatkan beban dan tekanan-tekanan yang ada dalam hubungan asmara kamu ini semakin lama semakin bertambah. Masalah yang satu belum selesai, ditambah lagi masalah hubungan asmara yang sepertinya memang semakin menambah peliknya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Dan tentunya kamu gak usah merasa menyerah, gak usah merasa lelah. Karena apa? Selagi kamu dalam koridor yang benar, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu, walaupun memang bukan sekarang tetapi nanti di tahun 2021. Oke, jadi seperti ini gambaran atau referensi buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Temperance. Artinya apa? Di sini kamu harus bisa melihat dari sisi yang luas. Artinya apa? Kamu sudah bisa membuka lembaran baru di dalam kehidupan kamu, tetapi apa artinya lembaran baru jika kamu tidak bisa melukiskan pelangi di dalam lembaran tersebut? Artinya apa? Lembaran baru yang kamu buka seharusnya juga bisa kamu tuliskan cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang membahagiakan terhadap kehidupan kamu. Apalah artinya lembaran baru jika kamu tidak ada perubahan yang signifikan? Maka dari itu poin-poin penting yang pertama adalah lupakan masa lalu yang menyakitkan. Karena apa? Masa lalu yang menyakitkan itu malah menambah beban dari sisi kehidupan kamu. Dan di sini memang kalau kita berusaha untuk melupakan masa lalu itu nggak akan pernah bisa. Karena apa? Secara psikologis kalau kita berusaha untuk melupakan, kita malah akan justru semakin ingat. Maka biarkanlah itu mengalir begitu saja hingga kita pada akhirnya melupa dengan sendirinya. Jangan berusaha untuk melupakan. Karena apa? Semakin keras kamu berusaha melupakan, maka kamu akan semakin ingat dan semakin tersiksa. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bicara soal di tempat pekerjaan kamu ataupun di tempat usaha kamu. Di sini hati-hati dengan teman-teman kamu yang sepertinya seperti hewan. Karena apa? Karena di sini sepertinya ada teman yang baik di depan kamu, tetapi dia buruk di belakang kamu atau terkesan ingin menjatuhkan kamu. Dan orang ini berada di dalam lingkup terdekat kamu dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan, memang ada beberapa teman-teman kamu yang seperti itu. Dan semoga saja di sini kamu tetap bisa kuat, tetap bisa yakin dengan keyakinan kamu untuk menahan, untuk menghindari, mengantisipasi teman-teman yang seperti itu. Dan saya yakin dengan kemampuan kamu, dengan tanduk kamu yang melungker seperti ular, tentunya kamu pasti bisa untuk menyeruduk teman-teman kamu yang toksik seperti itu. Dan saya yakin kamu pasti tidak akan terpengaruh dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu. Dan kemudian di sini kalau yang terakhir kita membahas soal masalah keuangan, di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 ini, masalah keuangan kamu bisa saya katakan masih cukup lancar, masih cukup aman, tidak terlalu ada beberapa hal yang mengkhawatirkan lah bahasanya seperti itu. Tetapi kamu juga harus mewaspadai. Karena apa? Menjelang berakhirnya tahun 2020 tentunya akan ada pengeluaran-pengeluaran yang eskalasi pengeluarannya akan dalam jumlah yang besar, dan hal ini harus betul-betul kamu waspadai terhadap sisi pengeluaran kamu. Oke, jadi sementara seperti ini dulu gambaran ataupun referensi buat kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus untuk hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Cup. Artinya apa? Ada sisi yang baik, ada sisi yang positif di hari ini. Ada dua hal yang positif. Yang pertama,
Dari sisi hubungan asmara, antara kamu dengan pasangan di sini di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 memang tidak terlalu ada permasalahan-permasalahan yang cukup serius, tetapi memang terkadang di sini memang kamu suka senyum-senyum sendiri. Karena apa? Karena di sini ibarat kata hubungan asmara kamu ini kelaparan. Kenapa saya katakan kelaparan? Karena di sini memang terkadang kamu itu butuh asupan-asupan makanan yang bergizi untuk hubungan asmara kamu. Karena apa? Hubungan asmara yang sehat itu juga harus diberikan makanan. Makanannya apa? Kasih sayang, romantisme, kemudian saling pengertian, kepercayaan, kesetiaan, dan sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang bergizi dalam hubungan asmara kamu. Ibarat kata apa? Ketika kamu bangun di pagi hari, kamu kelaparan, pengen makan bubur, mau nggak mau kamu harus ke pasar. Tapi pastikan ketika kamu ke pasar, kamu harus membawa uang yang pas. Karena apa? Karena kasihan orang yang jualan. Karena apa? Di sini kalau kamu membawa uang dengan jumlah yang besar, orang itu baru buka, maka orang itu nggak punya kembalian. Nah, begitu juga dengan hubungan asmara kamu. Semuanya harus dengan porsi-porsi yang pas. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak begitu bagus untuk hubungan asmara kamu. Dan tentunya di sini antara kamu dengan pasangan sejauh ini bisa menempatkan porsi-porsi tersebut dalam koridor ataupun kategori-kategori yang pas untuk hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Kartu Two of Cup, tidak ada permasalahan yang serius untuk hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 ini. Dan dari sisi rezeki, di sini memang secara keuangan atau hal-hal yang sifatnya materi itu tidak ada permasalahan. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah di beberapa hari ke depan. Tetapi memang di sini kelemahan kamu adalah uang-uang kamu yang kamu pinjamkan ataupun barang-barang kamu yang kamu pinjamkan itu sampai dengan saat ini belum bisa balik. Artinya apa? Kamu minjamkan orang lain uang, kamu minjamkan orang lain barang, itu semuanya belum balik. Dan di sini kamu juga pusing. Karena apa? Di satu sisi kamu ada pengeluaran yang besar yang harus menggunakan uang. Nah, maka dari ini kamu juga harus berhati-hati terhadap meminjamkan apapun kepada orang lain. Karena apa? Dari awal Desember sampai sekarang kamu terlalu lunak untuk memberikan pinjaman, dan ini sudah mulai terasa. Kamu sudah mulai ada banyak kebutuhan. Maka dari itu di sini kamu juga harus lebih bijaksana lagi di dalam memberikan pinjaman kepada orang lain. Dan tentunya hal ini harus bisa kamu jadikan acuan. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan di dalam sisi keuangan kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Taurus untuk hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Emperor. Artinya apa? Secara kelimpahan rezeki di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 ini, rezeki kamu akan sangat melimpah dengan banyak. Dan tentunya di sini ketika kamu mendapatkan rezeki yang banyak, kamu juga harus memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena apa? Karena di sini dengan kamu bersedekah, maka itu akan meningkatkan level dan intensitas rezeki yang masuk di dalam diri kamu. Dan tentunya di sini di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, dari segi usaha, dari segi pekerjaan, semuanya mendapatkan suatu hal yang positif. Sehingga di sini memang usaha kamu berkembang walaupun pelan-pelan, tetapi yang penting ada sebuah perkembangan yang luar biasa dari sisi usaha kamu. Dan apabila kamu dalam kondisi yang saat ini bekerja, bisa saya katakan pekerjaan kamu semua tanggung jawab bisa terselesaikan dengan sangat baik. Dan dua hal ini adalah dua hal yang sangat positif, yang dimana bisa mempengaruhi dari sisi finansial kamu yang cukup lancar untuk hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 ini. Dan kemudian di sisi yang lain, di sini ada kartu The Emperor. Artinya apa? Kamu sudah mulai menyiapkan planning atau rencana yang akan kamu capai di tahun 2021. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan, rencana-rencana tersebut itu adalah hal-hal yang akan kamu capai di tahun 2021 dan berpotensi besar untuk bisa kamu wujudkan di tahun 2021, asalkan ada upaya, ada usaha yang cukup maksimal di dalam diri kamu. Dan saya yakin kamu ketika punya resolusi di tahun 2021, kamu di hari ini, di hari Jumat sudah mulai mempersiapkan pondasi-pondasi yang kuat untuk bisa mencapai resolusi tersebut di tahun 2021. Tetapi di sisi yang lain, ketika saya membahas soal masalah asmara ataupun masalah
masalah di dalam hubungan asmara kamu, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga, usahakan kamu jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Kamu itu terkadang terlalu pasrah ketika pasangan kamu menyakitkan buat kamu. Sehingga apa? Bisa saya katakan kamu terlalu keras terhadap diri kamu sendiri dan tidak bisa tegas terhadap pasangan kamu. Kamu terlalu menyiksa diri kamu sendiri karena apa? Kamu tidak ingin melukai pasangan kamu, sehingga di dalam hubungan asmara ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, kamu terkesan menjadi pihak yang mengalah. Nah, hal ini sebenarnya akan menjadikan masalah karena apa? Karena kamu tidak salah tetapi kamu mengaku salah, sehingga apa? Terkadang pasangan kamu dalam tanda kutip sedikit semena-mena terhadap diri kamu. Maka dari ini ketika kamu benar, maka kamu harus berani untuk yang namanya menyuarakan kebenaran tersebut. Jangan sampai kamu mudah dikendalikan oleh pasangan kamu hanya karena kamu itu merasa nggak enak ketika hubungan asmara kamu ada masalah dengan pasangan kamu. Dan hal ini harus betul-betul kamu perhatikan. Jangan sampai hubungan asmara kamu ini bermasalah hanya karena kamu suka sekali yang namanya mengalah dengan pasangan. Mengalah boleh, tetapi pastikan untuk masalah-masalah yang tepat. Kalau kamu merasa benar, maka usahakan jangan pernah mengalah terhadap pasangan kamu. Karena apa? Nanti takutnya kamu semakin lama semakin mudah dikendalikan oleh pasangan kamu, dan hal itu harus bisa kamu hindari, terutama di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 ini. Oke, kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu juga harus berhati-hati di hari Jumat ini. Karena apa? Di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 akan ada banyak sekali potensi-potensi dan gangguan-gangguan yang ada di dalam kehidupan kamu, terutama gangguan-gangguan yang sifatnya memancing kamu secara emosi. Dan di sini kalau bisa saya katakan ada tiga hal. Ada tiga hal yang membuat kamu akan terpancing secara emosi. Yang pertama adalah kalau bisa saya katakan ada sebuah emosi yang cukup tercipta terhadap diri kamu sendiri. Yang pertama dari hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu, kenapa kok saya katakan beberapa hari ini cukup ada konflik? Karena memang di sini pasangan kamu seolah-olah memancing emosi yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini alih-alih kamu menyangkal emosi tersebut, tetapi di sini kamu malah menanggapi emosi tersebut. Sehingga apa? Ketika api ketemu dengan api, maka tentunya akan menciptakan eskalasi permasalahan yang besar. Dan ketika eskalasi permasalahan yang besar ini semakin membesar, yang ada itu malah terjadinya hal-hal yang tidak kamu inginkan. Pengennya kamu di hari Jumat adalah hari yang tenang, tetapi ternyata di hari Jumat adalah hari yang penuh dengan permasalahan, dan tentunya hal ini yang harus bisa kamu hindari. Jangan sampai hubungan kamu dengan pasangan ini malah merusak mood swing yang ada di dalam diri kamu, terutama di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 ini. Dan dari sisi yang lain, sepertinya kamu ini harus bisa meningkatkan ketenangan di dalam diri kamu. Kenapa saya katakan kamu harus meningkatkan ketenangan di dalam diri kamu? Karena secara pemikiran kamu itu macam-macam. Bahkan semua masalah itu kamu kumpulkan jadi satu. Kalau kamu ngumpulkan uang nggak masalah, nampak gitu loh. Kalau kamu ngumpulkan masalah, itu kasihan kepala kamu. Banyak sekali masalah-masalah yang justru malah memberatkan pikiran kamu. Dan hal ini yang mengakibatkan masalah-masalah yang ada. Dan di sini tentunya di dalam kehidupan kamu akan ada banyak sekali gangguan-gangguan yang ada, yang tentunya akan memancing emosi kamu di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Dan bahkan terkadang gangguan-gangguan kecil yang ada itu sepertinya memang cukup luar biasa terjadi. Dan tentunya di sini kamu harus bisa yang namanya menghindari gangguan-gangguan tersebut, karena memang di sini gangguan-gangguan itu sangat nyata sekali dan terdengar sampai sekarang. Maka dari itu di sini memang kamu harus menghindari gangguan-gangguan tersebut dengan cara apa? Meminimalkan emosi yang ada di dalam diri kamu. Dan tentunya di sini saya yakin kamu pasti bisa untuk mengantisipasi gangguan-gangguan kecil yang ada di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Dengan kemampuan-kemampuan kamu tersebut, saya yakin kamu pasti bisa untuk meminimalkan gangguan-gangguan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian untuk poin selanjutnya, dari sisi keuangan tentunya juga
ketika ada gangguan-gangguan yang cukup nyata. Karena apa? Kamu di satu sisi ada pengeluaran-pengeluaran yang secara intensitas itu pengeluarannya cukup sering. Nah, gangguan-gangguan kecil yang mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran yang cukup sering ini ternyata itu terjadi karena permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sepele. Nah, ketika permasalahan itu sepele dan kamu anggap sepele, maka hal ini akan mengakibatkan beberapa hal yang terjadi dalam sisi keuangan kamu. Dan tentunya kamu harus berhati-hati terhadap gangguan-gangguan kecil yang kemungkinan besar akan masuk dari sisi keuangan kamu. Dan saya yakin kamu pasti bisa kok yang namanya mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada dari sisi keuangan kamu. Dan untuk masalah hubungan asmara yang bermasalah tadi di awal saya sampaikan, lebih baiknya jika kamu diam, nggak usah terlalu banyak bicara. Karena apa? Ketika kamu terlalu banyak bicara, maka ini malah akan menciptakan permasalahan-permasalahan yang lain. Oke, jadi kurang lebih seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Cancer untuk hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Wands. Secara rezeki di sini kamu akan mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi. Dan ini harus kamu syukuri. Ketika kamu mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi, tentunya di sini kamu juga harus siap untuk menampung rezeki tersebut. Dan di sini kalau bisa saya katakan, rezeki-rezeki itu akan datang dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu. Dan tentunya di sini kalau bisa saya lihat, memang secara rezeki di bulan Desember ini kamu akan mendapatkan perbaikan-perbaikan rezeki yang cukup nyata. Dan ketika rezeki kamu dalam kondisi yang membaik, maka kamu harus bisa yang namanya mengatur kondisi keuangan kamu. Jangan sampai kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Oktober, di bulan November tahun 2020 itu terulang kembali. Memang di satu sisi kamu ada tanggung jawab yang luar biasa, tetapi di sisi yang lain kamu juga harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan terhadap diri kamu sendiri. Karena nggak bisa kamu bertanggung jawab terhadap keluarga, oke, boleh silahkan, tetapi kamu juga harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam kehidupan kamu. Karena apalah artinya jika kamu mementingkan kebutuhan keluarga kamu tetapi diri kamu itu malah tersiksa. Jadi di sini kamu juga harus lebih menyayangi diri kamu sendiri. Dengan apa? Membagikan itu semua dengan porsi-porsi yang tepat. Ini untuk bagian keluarga kamu, ini untuk bagian diri kamu. Jadi jangan semuanya kamu limpahkan kepada keluarga kamu sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak kamu inginkan dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Usaha keras kamu, pekerjaan kamu di hari ini akan ada kelancaran-kelancaran yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya hal ini harus bisa kamu jadikan suatu referensi supaya kamu bisa lebih baik lagi dibandingkan bulan Oktober dan bulan November tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya dari sisi emosi, memang di hari Jumat selalu Leo ini kekurangan sesaji. Banyak sekali hal-hal yang membuat emosi. Bahkan ketika suara kucing saja bisa membuat kamu emosi. Ya bagaimana tidak membuat emosi, karena kamu menganggap hal-hal kecil seperti itu adalah gangguan buat kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan di hari Jumat ini kamu juga hampir sama dengan Cancer, harus bisa yang namanya mengendalikan emosi. Karena banyak sekali memang di hari Jumat yang berusaha untuk memancing emosi zodiak Leo itu sendiri. Dan tentunya kamu juga harus bisa yang namanya mengantisipasi emosi yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian di sini kalau kita lihat di sisi yang lainnya dari hubungan asmara kamu, bicara soal hubungan asmara tentunya akan ada banyak sekali permasalahan yang kamu hadapi di hari Jumat. Tetapi luar biasanya adalah antara kamu dengan pasangan itu di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 ini yang namanya bisa mengantisipasi masalah. Artinya apa? Ketika kamu melihat hubungan asmara kamu berpotensi ada sebuah permasalahan, kamu bisa yang namanya menghindari permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan antara kamu dengan pasangan itu bisa sama-sama menyadari. Dan tentunya ketika hubungan asmara kamu ada permasalahan, jangan mempermasalahkan apapun yang terjadi. Ketika ada masalah, carilah jalan keluarnya, bukan sama-sama saling menyalahkan. Karena ketika kamu dengan pasangan ada masalah, sama-sama saling menyalahkan, yang ada malah hubungan asmara kamu dalam kondisi yang kacau, dalam kondisi yang bermasalah. Dan tentunya di hari Jumat ini
atur emosi kamu, jangan sampai kamu terpancing secara emosi. Oke? Jadi seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Leo untuk hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Oke, buat kamu yang punya zodiak Virgo, kita agak ngegas sedikit karena memang di sini kamu itu sepertinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa kok bisa saya katakan demikian? Kamu itu nggak bisa berubah-ubah. Sebenarnya sudah banyak pelajaran kehidupan kamu yang kamu hadapi di tahun 2020 dan tentunya di sini memang terkadang kamu itu tidak bisa yang namanya memanfaatkan momentum. Karena apa? Di sini ada kartu The Fool yang seringkali kecerobohan-kecerobohan yang terjadi di dalam kehidupan kamu justru malah menjadi hambatan buat kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan memang hambatan-hambatan itu sangat nyata. Karena apa? Kamu tidak bisa konsisten terhadap pendirian kamu. Pendirian kamu itu mudah berubah-ubah. Nah, ini yang sebenarnya menjadikan suatu permasalahan. Ketika pendirian kamu mudah berubah-ubah, kamu akan mudah beberapa kali berganti haluan. Tetapi di sini memang terkadang dari sisi hubungan asmara, pertama kita bahas asmara dulu. Pendirian kamu itu nggak bisa tegas. Sehingga apa? Ketika pasangan kamu minta ini, minta itu, dan minta sebagainya, kamu selalu berusaha untuk menuruti keinginan pasangan kamu. Padahal di sini secara hati kecil kamu itu menganggap bahwa ini semua kamu lakukan demi kebahagiaan pasangan kamu. Tetapi apalah artinya jika kamu membahagiakan pasangan kamu, tetapi diri kamu tidak bahagia? Seharusnya di dalam hubungan asmara itu keduanya bisa sama-sama membahagiakan. Tetapi apalah artinya kalau kamu bisa membahagiakan pasangan kamu, tetapi pasangan kamu tidak bisa membahagiakan kamu? Itu yang namanya kecerobohan dalam sisi hubungan asmara. Kemudian yang kedua, dari sisi keuangan, tentunya kalau kita bahas dari sisi keuangan akan ada banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. Tidak terduga ini bukan berarti soal pemasukan. Karena apa? Kalau kita membahas soal pemasukan itu hampir sama dengan hari-hari kemarin. Cukup datar, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi kalau kita membahas sisi tidak terduga dari pengeluaran adalah pengeluaran kamu itu akan membanyak, akan meningkat. Nah, maka ini yang harus kamu jadikan kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan sampai sisi pengeluaran kamu ini mengakibatkan kamu mengalami kekacauan dari sisi keuangan kamu. Dan tentunya kamu harus bisa lebih bijaksana lagi di dalam mengatur sisi keuangan kamu. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Dan kemudian poin yang terakhir adalah di sini sekecil apapun rasa sakit yang kamu alami, kamu harus percaya bahwa masalah semua yang kamu hadapi saat ini adalah ujian mental buat kamu. Dan tentunya kamu harus yakin bahwa di tahun 2021 kamu pasti akan jauh lebih baik lagi. Dan saya doakan semoga semua permasalahan-permasalahan kamu bisa selesai dan di tahun 2021 kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Death. Oke, kamu harus berhati-hati Libra. Dan kemudian di sini ada kartu The Moon. Artinya apa? Di sini kamu harus berhati-hati terhadap potensi-potensi yang ada, potensi-potensi yang berkemungkinan muncul dari sisi hal apapun di sekitar kamu. Kalau bisa saya lihat potensi-potensi masalah itu ada di dalam 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi keuangan. Di sini memang kondisi keuangan kamu di beberapa hari ke depan akan menemui beberapa hambatan yang cukup nyata. Dan di sini kamu harus berhati-hati untuk mengantisipasi masalah-masalah yang cukup nyata tersebut dari sisi keuangan. Karena apa? Karena masalah keuangan sepertinya akan menjadi persoalan utama sampai dengan akhir tahun 2020 nanti. Dan tentunya tahun 2020 sebentar lagi akan segera selesai. Maka dari itu kamu juga harus lebih bijaksana lagi di dalam mengatur kondisi keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua,
Potensi masalah yang kemungkinan besar akan muncul di kehidupan kamu adalah dari lingkungan sekitar kamu. Kalau bisa saya katakan di sini adalah diri kamu yang di belakangnya ada 2 ekor serigala, dan tentunya kamu di sini bisa saya katakan akan menjumpai masalah dengan orang-orang di sekitar kamu, dan tentunya hal ini yang membuat kesalahan bukan diri kamu, tetapi orang-orang tersebut yang sepertinya memang akan mencari masalah dengan kamu, dan tentunya hal ini harus bisa kamu waspadai karena memang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ada dalam lingkaran pertemanan ataupun lingkaran sosial terdekat kamu. Jadi jangan sampai kamu melibatkan diri kamu terhadap munculnya permasalahan-permasalahan dengan orang-orang di sekitar kamu. Dan kemudian yang ketiga kalau bisa saya katakan memang di sini adanya sebuah kesalahan dari diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini kamu terlalu banyak yang namanya toleransi. Kamu terlalu mentoleransi keadaan, sehingga apa? Terkadang karena kamu terlalu sering yang namanya mentoleransi keadaan, maka terkadang kamu itu kayak merasa ragu-ragu terhadap apa yang akan kamu putuskan, dan hal ini yang sering kali terjadi. Makanya ketika ada sebuah keraguan-raguan, maka dengan keraguan-raguan tersebut berpotensi menciptakan permasalahan yang akan muncul dari kehidupan kamu, dan tentunya kamu harus berhati-hati terhadap keraguan-keraguan yang masih terus tumbuh di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan rasa ragu itu semakin lama akan semakin membesar. Maka dari itu jangan terlalu menuruti rasa keraguan-raguan kamu terhadap hal apapun, baik untuk hubungan asmara, karena memang terkadang hubungan asmara kamu masih dilingkupi oleh rasa keraguan-raguan, sehingga kamu kurang begitu yakin dengan pasangan kamu. Bisa nggak hubungan asmara ini bahagia? Bisa nggak dia seperti ini seperti itu? Karena memang masih ada rasa ragu-ragu, sehingga di dalam hubungan asmara kamu masih terlalu mengedepankan prasangka, dan ketika kamu terlalu mengedepankan prasangka, hal ini justru malah memunculkan energi-energi yang negatif, permasalahan dalam hubungan asmara kamu. Dan dari sisi usaha, sepertinya memang terkadang tidak ada keyakinan yang kuat. Tidak ada keyakinan yang kuat terhadap diri kamu, dan tentunya hal ini akan sangat bahaya sekali. Ketika kamu tidak ada sebuah keyakinan yang kuat, maka di sini usaha kamu akan bisa saya katakan sedikit ada penurunan, setidaknya sampai dengan tanggal 25 pas di hari raya Natal, dan tentunya kamu harus berhati-hati untuk sisi usaha kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Seven of Pentacles, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Cup. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, sisi peningkatan keuangan kamu ini mulai terasa. Sisi peningkatan keuangan kamu sudah mulai menampakkan hasil yang positif, dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan antara keuangan kamu dengan sisi usaha kamu memang agak sedikit timpang. Karena apa? Sisi usaha kamu memang sedang dalam proses perbaikan, tetapi lambat-lambat laun dari sisi keuangan kamu sudah mulai menampakkan progres yang positif. Walaupun memang pelan-pelan, tetapi setidaknya itu ada sebuah kemajuan yang cukup nyata dari sisi keuangan kamu. Itu poin pertama yang penting. Kemudian poin selanjutnya adalah dari sisi pekerjaan kamu memang masih ada beberapa masalah yang terjadi. Masih ada beberapa masalah yang tercipta. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan memang untuk masalah pekerjaan kamu sedang berusaha untuk mengantisipasi masalah tersebut. Sehingga untuk masalah pekerjaan di sini hanya tinggal bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya saat ini ada dalam pekerjaan kamu. Dan tentunya hal ini harus bisa kamu dasari dengan keyakinan dalam kehidupan kamu dalam lingkungan pekerjaan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, kalau memang masih bisa diperbaiki, maka hubungan asmara kamu harus bisa diperbaiki. Jangan sampai karena terlalu mengedepankan ego masing-masing sehingga ketika ada masalah justru malah saling membesar-besarkan masalah. Selagi masih bisa diperbaiki, maka kamu harus memperbaiki permasalahan tersebut. Jangan sampai masalah yang sebenarnya kecil justru malah kamu besar-besarkan. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Magician,
dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands. Akan ada keajaiban-keajaiban yang cukup nyata yang akan kamu temui. Artinya apa? Di sini secara pola pikir kamu sudah mulai berpikir secara rasional, berpikir secara kenyataan yang ada. Artinya apa? Kamu hidup bukan hanya sekedar angan-angan saja. Dan di sini memang dari sisi usaha peningkatan itu belum begitu terasa, tetapi kamu sudah mulai berpikir realistis untuk bisa bagaimana caranya usaha kamu tetap bertahan di tengah badai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sisi usaha kamu. Dan tentunya kamu di sini pasti bisa kok yang namanya menghadapi tekanan-tekanan yang ada dalam usaha kamu. Karena apa? Di sini memang masih ada hal-hal yang menghalangi usaha kamu untuk lancar. Dan di sini tanggung jawab kamu yang pertama adalah menyingkirkan halangan-halangan tersebut. Jangan sampai hambatan-hambatan tersebut semakin lama semakin membesar dan berpotensi untuk menghambat secara keseluruhan. Dan tentunya hal ini harus bisa kamu jadikan suatu patokan. Supaya apa? Supaya usaha kamu bisa berkembang. Walaupun pada kenyataannya di hari Jumat ini proyek-proyek kamu masih belum menampakkan progres yang cukup signifikan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, apabila kamu bekerja. Apabila kamu bekerja, di sini memang limpahan tanggung jawab itu berada di belakang kamu. Di belakang kamu itu banyak sekali tanggung jawab yang mengikuti kamu. Dan tentunya di sini itu adalah bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan, tanggung jawab tersebut harus bisa kamu selesaikan. Dan saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan itu semua. Dan yang terakhir untuk masalah keuangan dan asmara, secara segi keuangan di hari ini agak sedikit bagus. Kenapa saya katakan agak sedikit bagus? Pertama, secara stabilitas pemasukan kamu cukup lancar. Dan di hari ini luar biasanya kamu adalah kamu bisa meminimalkan pengeluaran yang ada dalam sisi keuangan kamu. Dan di sini kamu sudah mulai tahu nih, ini yang namanya kebutuhan, ini yang namanya keinginan. Kebutuhan kamu utamakan, keinginan kamu kesampingkan terlebih dahulu. Dan di hari ini sangat luar biasa sekali karena kamu bisa berpikir rasional yang seperti itu. Dan untuk masalah hubungan asmara kurang lebih tidak ada perbedaan dengan hari kemarin, tetapi di sini secara hubungan asmara lebih luas lagi. Antara kamu dengan pasangan komunikasinya sudah mulai nyambung. Ketika beberapa hari kemarin ada beberapa konflik pemikiran yang berbeda, tetapi di hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020 ini antara kamu dengan pasangan sudah mulai nyambung secara komunikasi dan pemikiran. Oke? Jadi seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius untuk hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Dan tentunya resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, nanti secara real time pasti akan saya jawab komentar-komentar yang masuk di kolom komentar. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Joya di Diningrat, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih banyak.